Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas tentang ilmu tasawuf pada masa Rasulullah SAW dan pada zaman sekarang atau zaman kemajuan yang sangat jauh perbedaannya. Tasawuf pada masa Rasulullah SAW adalah realita tanpa nama. Tasawuf saat ini adalah nama tanpa realita, kecuali hanya sedikit yang menjalankan realita dalam bimbingan mursyid yang sejati atau mursyid hakiki. Tasawuf bukan membaca buku-buku tasawuf dan mengkaji dari berbagai teori tasawuf seperti Ibnu Arabi, Syadili, Qadiri, Maulana, Jalaluddin Rumi, seperti banyak kajian tasawuf di berbagai masjid saat ini. Karena hal ini hanya baru mempelajari mengenal tasawuf, bukan bertasawuf. Sungguh sangat berbeda jauh antara tasawuf dan mempelajari buku atau hadir dalam ceramah tasawuf. Itu sangat jauh. Dampak dan pemahamannya sebagai setetes air dibanding samudra. Bertasawuf adalah hubungan antara guru dan murid. Tasawuf adalah melaksanakan zikir yang diberikan syekhnya dan mengambil mursyid dengan berbaiat. Bertasawuf adalah bersama para guru dan subhan atau jamaah asosiasi dengan mursyid yang juga merupakan wali Allah, maka ia akan mendapatkan ilmu sekaligus hikmah. Ilmu seperti pesawat terbang yang indah bentuknya, hikmah seperti bahan bakarnya. Begitu banyak orang yang bangga dengan keluasan dan keindahan ilmunya, tetapi tanpa bahan bakar hikmah ia tetap di darat tak dapat terbang. Hikmah didapat dari mendengarkan langsung dan bersama wali Allah, sementara ilmu hanya berasal dari ulama biasa, ustadz biasa, ulama buku-buku, dan lain-lain. Sementara bertasawuf adalah mengenal, mencicipi manisnya spiritual bersama ulama aswak, ulama rasa. Ilmu yang kita pelajari dengan ego maka terkadang membebani, sementara hikmah tak dapat terlupa dan menguatkan. Nabi SAW bersabda, yang menghancurkan ilmu adalah lupa. Kita terlupa seiring dengan bertambahnya umur kita dan menjadi semakin tua. Hikmah berasal dari pertemuan dengan wali Allah, mendengar nasihat dan bimbingan, dan bertemu karena ada dua macam ilmu. Ilmu aurok atau ilmu tulisan dan ilmu aswab atau rasa. Ketika kita mendengar seorang kekasih Allah atau wali Allah berbicara, maka ilmu rasa yang ditransfer langsung ke dalam kalbu kita. Kita ketika menulis dari ceramah wali Allah, maka yang semula kita terima dalam bentuk hikmah berubah menjadi ilmu. Artinya meskipun awalnya merupakan hikmah, tetapi karena telah menjadi bentuk tulisan, maka dia berubah menjadi ilmu biasa. Hikmah berasal dari rasa, pertemuan langsung dengan para wali Allah. Berjamaah dengan wali Allah bagaikan ibadah 70 tahun, maka carilah wali Allah. Namun sayang hanya sedikit dari kita yang berusaha mencari kekasih Allah Ta'ala, berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat bertemu wali Allah. Atau ketika mendengar nama seorang disebut bahwa dia adalah salah satu wali Allah, terkadang mereka tidak percaya. Itulah sebabnya Umar radhiyallahu anhu ketika berencana membunuh Nabi SAW dan ketika berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia langsung masuk Islam. Inilah ilmu rasa yang ditransfer melalui tatapan mata,
melalui pertemuan langsung di mana mereka berubah benci, yang tadinya benci menjadi cinta. Ada dua jenis ilmu yang berasal dari ucapan ulama biasa dan ilmu yang sejati ditransfer dari hati ke hati. Sehingga kemudian sang murid merasa bahwa dia memiliki inspirasi untuk mengerjakan kebaikan. Cara ini lebih cepat memberikan hasil. Demikianlah para guru mengirimkan inspirasi ke dalam hati setiap muridnya. Jika perintah berasal dari luar, ego biasanya menolaknya, tetapi jika berasal dari keinginan hati nurani sendiri, maka dia merasa terhormat untuk mengerjakan dengan ikhlas. Ilmu ulama seperti setetes dari samudra, ilmu wali Allah, ilmu seorang wali seperti setetes dari samudra ilmu para sahabat radhiyallahu anhu, ilmu sahabat seperti setetes dari ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya setetes dari samudra ilmu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendengar ceramah, terkadang ego menolak karena berasal dari luar. Tetapi ilmu wali Allah bekerja dengan dua cara, dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa ucapan, dari dalam berupa ilham, ilahiyah yang dimasukkan ke hati setiap muridnya. Dan ketika muridnya melakukan, ia merasakan hati itu dari inspirasinya sendiri, sehingga ia ikhlas melakukannya tanpa beban sedikit pun. Itulah cara kerja wali Allah dengan membersihkan dan membenahi para muridnya. Tasawuf adalah ilmu rasa, pengalaman dengan terjun langsung. Ada cerita seorang siswa kedokteran ahli bedah tidak bisa menjadi ahli bedah hanya dengan membaca buku-buku tentang ilmu bedah. Seperti orang yang menulis tentang mabuk, tetapi ia sendiri belum pernah merasakan mabuk. Seorang ahli bedah haruslah telah menjalani praktek bedah, latihan dengan langsung membedah di bawah bimbingan dokter ahli bedah yang telah berkali-kali membedah manusia. Demikianlah wali Allah yang telah berkali-kali membedah ego dan nafsu untuk dapat dikendalikan dari nafsu amarah menjadi nafs mutmainah. Demikian pula dalam ilmu tasawuf, ada banyak profesor, dokter, ulama, ustadz, dan mendalami tasawuf dan mengajar tasawuf. Tetapi ketika ditanya siapa mursyidnya, mereka mengatakan tidak memiliki mursyid. Artinya bagaimana seorang penulis tentang jantung bicara tentang membedah jantung, padahal dia bukan dokter ahli jantung, padahal dia belum pernah melakukan pembedahan. Maka bagaimana seorang yang belum pernah memiliki mursyid bicara tentang tasawuf padahal dia belum bertasawuf? Tasawuf adalah pengalaman rasa, bukan ilmu tulisan, bukan ilmu buku-buku. Tasawuf adalah aswak atau ilmu rasa, bukan ilmu tulisan. Tasawuf adalah mengambil baiat dari mursyid hakiki dan melaksanakan zikir yang telah ditetapkan sesuai torekohnya, dan menjalankan amalan hanya dengan perintah syekh atau mursyid yang hakiki. Ada begitu banyak sufi palsu, ada begitu banyak guru sufi palsu yang hanya menjelekkan citra sufi. Secara syariah mereka tidak mengerjakan syariah yang benar, secara sunnah mereka menjauhi sunnah. Tak ada torekoh tanpa syariah, karena seumpama syariah adalah lilin penerang untuk menjalani jalan torekoh agar tak tersesat dan menuju hakikat. Imam Mazhab Malik mengatakan syariat tanpa tasawuf adalah zindik, kafir tersembunyi, dan tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Jadi muslim sejati harus memiliki keduanya
untuk mencapai makom mukmin, memiliki iman yang sejati, dan mencapai makom muhsin, ihsan, di mana ketika sholat seolah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan bila kita tidak melihatnya, maka Allah selalu melihat kita. Setiap orang perlu pembimbing ruhani sejati. Berdoalah, ya Allah, kirimkanlah para kekasih-Mu untuk membimbing hamba yang lemah ini. Siapa berdoa, maka ia akan mendapat jawabannya. Siapa yang mencari mursyid sejati, maka ia akan menemukannya. Tetapi saat ini setiap orang bangga dengan dirinya. Mereka mengatakan gurunya cukup dengan buku-buku, sementara dia tidak mengenali mana buku yang ditulis dengan ego penulisnya. Jika cukup Quran dan hadis saja menjadi gurunya, maka Allah tidak perlu menurunkan seseorang nabi untuk menjelaskannya. Manusia dewasa ini ketika mereka sakit berat dan harus menjalani operasi, mereka bagaikan orang lemah yang setuju harus menandatangani berita acara operasi, bahkan tanpa mereka perlu membacanya karena mereka telah pasrah dengan penyakitnya. Tetapi ketika kolbu mereka sakit, ketika hati mereka berkarat, ketika mereka tak mampu mengalahkan egonya, mereka tetap tak mau mencari obat dari sang pembimbing ruhani sejati atau para wali Allah. Mereka para aulia, wali-wali Allah, tak butuh uang Anda, tak butuh pujian. Mereka orang yang ikhlas bekerja sepanjang hari, tak kenal lelah, tanpa bayaran. Cukup Allah dan Rasul SAW bagi mereka. Ketika kalian akan menyeberang padang pasir yang tak dikenal, kalian perlukan penunjuk jalan agar tak tersesat, agar tahu bahaya yang menanti setiap langkah. Mungkin badai pasir, binatang buas, ular pasir yang menelan, dan lain sebagainya. Tentu saja penunjuk jalan itu telah melalui padang pasir itu berkali-kali sehingga mengetahui karakter padang pasir itu. Demikian juga apakah kalian pikir meniti jalan rohani jauh lebih mudah daripada menyeberang padang pasir tak dikenal? Mereka yang dikuasai ego memerlukan bimbingan guru rohani sejati yang telah mengalahkan egonya dan mengetahui cara memotong tangan-tangan gurita ego dari korbannya. Setiap orang perlu mencari wali Allah sebagai pembimbing, bukan hanya ulama biasa yang terkadang masih memiliki ego yang tinggi, sehingga terkadang kita mengerjakan kebaikan dengan ego, nafsu, dan riya yang tersembunyi dalam setiap amalan yang dikerjakannya. Carilah wali sejati yang akan membimbing kalian. Begitu banyak jalan torekoh sufi ini telah ditunjukkan, tetapi ego selalu menolak. Ketika kita akan melangkah kepada yang hak, maka 100 setan dalam bentuk manusia, jin mencegah kalian untuk mendekati yang hak. Berjuanglah untuk mencari yang hak. Ada dua kubu dalam Islam. Islam yang penuh cinta sehingga jalan sufi dikenal sebagai jalan cinta, dan yang kedua yang penuh dengan kebencian. Mereka sibuk mencari kesalahan golongan lainnya dengan 4 kata: kafir, bid'ah, syirik, dan haram. Hanya jalan cinta yang nanti akan Allah ridhoi, hanya jalan cinta yang merupakan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kalian tak mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihujani batu di Tauf, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan umatnya agar selamat tanpa dendam? Itulah jalan cinta. Mengapa kita perlu mursyid? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, tanpa mursyid maka mursyid kalian adalah setan. Ya, setan bermain dengan ego kalian, karena kalian selalu akan terhambat mencapai kemajuan spiritual bila tak memiliki bimbingan. Bahkan untuk belajar mematikan saja kalian perlu guru.
Tentu berbeda matematika SD dan perguruan tinggi atau tingkat yang lebih tinggi. Tentu berbeda Islamnya kalian ketika kecil dan untuk mencapai iman dan ihsan. Untuk mencapainya kalian perlu mensucikan jiwa kalian, membersihkan dari ego, membersihkan karat hati dari maksiat. Jalan pintas tercepat adalah memiliki guru para wali Allah yang penuh cinta, adalah bimbingan sejati. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Artinya, mengenal agama ini melalui pintu-pintunya yang terhubung hingga Rasulullah SAW. Nabi SAW mengenal Islam melalui malaikat Jibril. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengenal agama melalui Nabi SAW. Terus hingga tabi'in, tabi'id, imam, mazhab, dan sampai kepada wali akhir zaman ini. Merekalah yang perlu kalian ikuti. Insya Allah siapapun yang mencari dan berdoa untuk mendapatkan bimbingan sejati para kekasih Allah, maka mereka akan mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke belah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk waliyan mursida kepadanya. Surat Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Sedikit uraian tentang ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.